Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena senantiasa kita diberi kesehatan, semangat, dan ingin berjuang, ya itu merupakan karunia yang tidak bisa didapatkan oleh semua orang. Ya, senantiasa kita juga berselawat bagi teman-teman yang Muslim kepada Nabi besar Muhammad SAW selaku suri teladan bagi kita semua, terkhusus teman-teman yang beragama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, langkah ini, langkah untuk penguatan UP ini sebenarnya dilakukan karena kurangnya tatap muka sebenarnya, ya. Jadi andaikan pelaksanaan PPG ini dilaksanakan secara luring, ini bisa saja kita lebih banyak berdiskusi, lebih banyak bisa membahas tentang soal-soal tentang kisi-kisi ini sebenarnya. Karena memang keunggulan dari luring itu adalah memang kita fokus pada PPG. Berbeda teman-teman 2 tahun terakhir ini memang pelaksanaan PPG secara daring ini memang belum fokus. Tentu masih banyak tugas-tugas sekolah, kewajiban keluarga masih kita penuhi, ya. Itu perbedaannya sebenarnya. Sehingga fokus kita ini terbagi di beberapa titik sebenarnya. Itu perbedaannya sebenarnya. Ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya saya ini bukan guru TKI, ya, bukan guru TIK juga, ya. Latar belakang saya, kalau teman-teman di 02 sudah kenal betul dengan saya, bagaimana latar belakang saya sebenarnya. Jadi sebenarnya latar belakang saya sama dengan Bapak Ibu sebenarnya, ya, sama. Saya alumni teknik mesin, ya, alumni teknik mesin S1 murni, ya, S1 murni. Kemudian S2 saya masih murni juga di teknik mesin, ya. Kemudian S3 saya karena terlanjur masuk di Universitas Negeri Makassar yang notabene adalah IKIP ujung pandang dulu, yang memang masih konsen atau masih fokus pada penyiapan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Walaupun belakangan ini kebijakan pemerintah itu 3 tahun terakhir ini bahwa tidak harus atau tidak semestinya alumni LPTK saja atau yang bergelar pendidikan saja yang bisa jadi guru. Sekarang untuk bisa jadi guru semua, ya, baik D4, S1, baik non pendidikan maupun teman-teman yang berlatar pendidikan, ya, sehingga S3 saya mengambil itu. Kemudian terakhir ini alhamdulillah minggu lalu kami juga dapat sebuah ini untuk kita semua juga teman-teman mendapat gelar baru lagi sebagai insinyur. Kan itu tuntutan orang teknologi seperti kita ini, orang teknik seperti kita ini. Rasa-rasanya Indonesia ini diwajibkan teman-teman, termasuk teman-teman di TKI, untuk mengambil gelar profesi insinyur, ya. Nah itu berdasarkan latar belakang saya itu, saya ingin bukan menyombongkan diri Bapak Ibu, tetapi saya ingin mengatakan bahwa teman-teman yang berlatar belakang pendidikan jangan khawatir tentang materi pedagogi sebenarnya, ya, jangan takut tentang materi pedagogi, ya. Tadi malam beberapa pertemuan sebelumnya juga saya mengatakan bahwa pedagogi ini sebuah tantangan, karena sejak saya tahun 2008 di PPG, ya, bukan PPG, mulai dari awal portofolio sertifikasi guru berubah menjadi PLPG, kemudian PPG prajabatan, PPG dalam jabatan kami telah melalui. Nanti tahun lalu saya tidak kurang aktif lagi di sertifikasi guru ini, ya. Berdasarkan pengalaman itu Bapak Ibu, terus terang saya selalu sedih melihat teman-teman guru hasil tes sertifikasi guru itu mulai tahun nolnya ini, tahun 2007 ini sampai hari ini ya, yang masih lemah adalah kompetensi pedagogi. Itu saya tidak tahu, ya, itu fakta, tidak bisa terbantahkan. Itu fakta pertama. Jadi
pedagogi ini penting kita untuk membuat penguatan-penguatan karena tadi malam saya juga sampaikan bahwa beda antara pengetahuan pedagogi dengan keterampilan pedagogi. Itu yang harus dipahami. Pada saat teman-teman dulu ujian nanti, pada saat ujian baru-baru peer teaching, ujian UKIN sebenarnya ya itu adalah praktik pedagogi. Praktik pedagogi itu berbeda jauh dengan pengetahuan pedagogi ya itu. Nah itu yang membuat biasanya kenapa teman-teman guru itu rendah. Ya ini faktanya bahwa kenapa rendah nilai yang diperoleh dari teman-teman guru dari kompetensi pedagogi karena pengalaman guru bahwa selama ini dia mempraktikkan pedagogi sementara teorinya terkadang jauh berbeda dengan teorinya. Itu tantangannya. Kalau saya fakta kedua bahwa pengalaman saya menjadi selama di PPG ini saya menjadi koordinator akademik di UNM ini. Saya lebih enak sebenarnya mengajar teman-teman yang non pendidikan. Ya seperti teman-teman TKI pada dasarnya sebagian besar itu adalah non kependidikan. Itu jauh lebih gampang lulusnya ketimbang teman-teman yang bergelar pendidikan. Ini juga sebuah fakta. Pengalaman saya selama di UNM ini teman-teman yang berlatar belakang non pendidikan itu lebih banyak tingkat kelulusannya lebih tinggi, jauh lebih tinggi ketimbang teman-teman yang berlatar belakang pendidikan. Itu faktanya, ya. Jadi jangan takut. Ya, 2 tahun lalu sebelum pandemi, ada beberapa jurusan PPG, ya, ada beberapa prodi di PPG kami itu yang memang berlatar belakang non pendidikan. Contoh teman-teman dari TIK, teman-teman dari berlatar belakang pertanian. Kan hampir di Indonesia ini belum ada program studi pendidikan pertanian. Hanya kami yang buka dengan UPI. Jadi yang data untuk PPG itu adalah teman-teman yang berlatar belakang memang ilmu murni. Faktanya itu selalu lulusnya 95% ke atas. Bahkan 2 tahun lalu itu teman-teman yang berlatar belakang non kependidikan itu 100% lulusnya. Ya. Ya, itu perbedaannya. Jadi itu menariknya sebenarnya sehingga saya tidak khawatir sebenarnya teman-teman bisa membaca secara baik modul-modul itu, menelah betul-betul modul itu. Kalau teman-teman membaca itu, saya yakin percaya Bapak Ibu bisa mengambil nilai banyak di pedagogi. Itu perbedaannya. Nah, tantangannya itu sebenarnya tinggal memilah antara yang mana yang sering diperhatikan, yang mana menjadi pengetahuan. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan kisi-kisi yang telah kita presentasikan tadi malam itu, saya malah menarik melihatnya bahwa yang dikhawatirkan itu menurut saya tidak perlu dikhawatirkan. Ya. Yang menarik itu yang disampaikan teman-teman itu yang sempat ditandai oleh Pak Tahila itu yang dikirim ke saya ini, sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan itu sebenarnya. Ya. Bukan itu yang menjadi kendala teman-teman sebenarnya. Contoh di teori belajar itu, ya contoh ini yang ada di file yang terkirim ini, teori belajar ini sebenarnya sederhana sebenarnya teori belajar ini. Tidak perlu dibahas secara tuntas tentang teori belajar karena bisa dibaca, Bapak Ibu ya, bisa dibaca. Mari kita melihatnya ada 4 teori belajar ya, yang ada 4 sekarang yang dikembangkan. Ya, yang menurut saya 2 tahun terakhir ini menjadi 4. Sebelumnya itu ada 3 yang menjadi penekanan, tapi 2 tahun terakhir ini menjadi 4 penekanan. Contoh teori belajar kognitif itu tinggal dibaca saja, Bapak Ibu saudara. Ya, kenali betul ciri-cirinya, kenali betul definisinya, ya, dan indikator-indikator tentang teori belajar kognitif. Ya, kemudian teori belajar behavioristik. Ya, kenali betul, baca saja. Ya, baca saja, itu sudah pasti Bapak Ibu bisa menjawabnya. Kemudian teori belajar konstruktivistik, ya. Itu juga harus dibaca saja. Yang terakhir dikembangkan adalah teori belajar humanistik. Itu yang memang terbaru yang menjadi masuk di 2 tahun terakhir ini, teori belajar humanistik. Ya. Jadi
teori belajar ini sebenarnya tidak perlu kita diskusikan, sebenarnya tidak perlu kita memberikan tanda merah sebenarnya, karena silakan baca saja Bapak Ibu, silakan baca saja itu, ya. Tidak, kalau Bapak Ibu menelah betul, tidak ada interpretasi lain, tidak ada di situ, hampir tidak ada soal pengecoh di situ, ya, hampir tidak ada soal pengecoh di situ. Mari kita melihatnya. Teori kognitif, ya, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif kan menekankan pada pengetahuan saja. Ya, bagaimana ciri-ciri pengetahuannya? Itu core-nya. Nah, itu intinya. Kalau Bapak memahami tentang ini mengedepankan kalau kita mengedepankan tentang pengetahuan, berarti kita harus menerapkan teori belajar kognitif. Ya. Tetapi kalau kita menekankan penekanan sikap, ya berarti kita harus pada pembelajaran behavioristik. Ya. Oke. Ya. Kemudian mengkonstruk. Ini bagaimana kita ini sebenarnya kenapa konstruk ini menjadi tren itu karena walaupun di timur ini wilayah Indonesia bagian timur ini belum bisa sebenarnya diterapkan secara full tentang teori belajar konstruktivistik, karena memang ini teori ini memang didukung oleh pendekatan saintifik. Nanti pendekatan saintifik ini yang digaungkan oleh K13 itu barulah teori belajar konstruktivistik yang digaungkan. Tetapi ini sulit, ya, ini sulit diterapkan di timur. Ya, wilayah tengah dan timur ini masih sulit, Pak. Kecuali teman-teman di Jawa, ya, di wilayah barat juga masih sulit menurut saya. Kecuali teman-teman yang memang berbasis misalnya di Jawa Timur, di Yogyakarta, Bandung itu sudah bisa diterapkan teori belajar konstruktivistik. Karena kenapa? Itu anak-anak betul-betul anak-anak dikonstruk sebenarnya, dikonstruk pengetahuannya. Jadi kalau ada soal-soal tentang mengkonstruk pengetahuan anak-anak, ya, pengetahuan peserta didik, berarti itu memang harus mengedepankan teori belajar konstruktivistik, ya. Oke. Yang terakhir sebenarnya teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik kan kata kuncinya memanusiakan manusia, ya, memanusiakan manusia betul-betul, ini yang diharapkan hari ini. Jadi kapan ada soal-soal atau KD-KD, ya, atau KD-KD ya, kompetensi dasar yang ingin mengedepankan memanusiakan manusia, berarti itu teori belajar humanistik. Jadi menurut saya di situ tidak ada, Pak, tidak ada persoalan di situ sebenarnya. Pengalaman saya melihat itu tidak ada persoalan di situ, ya, tidak ada persoalan. Silakan baca saja teori belajar itu keempat-empatnya secara cermat, betul-betul mengenal indikatornya, ya, itu. Oke, sampai sini itu yang perlu kami jelaskan dulu. Sampai sini secara sepintas saya sampaikan, mungkin ada tanggapan dulu supaya kita bisa dua arah ini juga, ya. Silakan Bapak Ibu tentang teori belajar ini, karena saya menganggapnya bahwa teori belajar ini tidak urgen di sini. Tetapi perlu saya membuka sesi ini, mungkin ada teman-teman yang ingin menekankan lebih jauh tentang teori belajar keempat teori belajar ini. Silakan. Ada? Silakan Pak, kalau ada tentang teori belajar ini. Maaf Pak, bisa bertanya? Oke, silakan Ibu Epi. Iya, begini Pak, ini kan tidak mungkin soalnya itu seperti pengertian teori behavioristik itu seperti apa. Pasti kan bentuknya analisis Pak. Jadi diberikan seperti studi kasus, terus di situ pasti ditanya ini termasuk penggunaan teori apa. Nah, kita kesulitan pada saat contoh soalnya begitu Pak. Penerapan bisa minta tolong, ada nggak Pak pengalaman Bapak di soalnya seperti apa? Makasih. Baik. Tidak semua, ya. Jadi saya mau katakan begini. Hal ini saya eksat sebenarnya. Sangat gampang diukur. Jadi saya katakan empat teori belajar ini, kenali saja indikatornya, ciri-cirinya. Selesai persoalan. Bagaimanapun dia diputar-putar, bagaimanapun soalnya, sehaus apapun, ya. Kalau saya mengatakan sesulit apapun soalnya, kalau Pak Ibu mengenali betul teori dasarnya, definisinya, indikatornya, selesai persoalan. Bukan di situ persoalannya, ya. Nanti makanya nanti kita melihat soal-soal pedagogi, ya. Nanti saya tampilkan soal-soal pedagogi, tapi belakangan itu saja saya mau inspirasi saja sebenarnya. Jadi memang terkadang hanya ada beberapa contoh kasus
kasus misalnya lemahnya pengetahuan anak-anak, ya, lemahnya pengetahuan anak-anak tentang misalnya sebuah KD, ya, berarti pasti teori arahnya itu adalah pasti ke kognitif, teori belajar kognitif, pasti arahnya begitu. Kalau misalnya teori belajarnya bahwa keadaan kelas misalnya, keadaan kelas itu selalu tidak bisa terkendali, itu pasti arahnya untuk ke heuristik, pasti begitu. Mudah sekali ya, berarti kenali itu, bukan itu. Makanya menurut saya teman-teman, nanti kita buktikan, silakan baca dulu. Kalau bapak ibu baca itu teori belajar itu mudah, ya, itu mudah, ya. Nah, tetapi ada yang perlu kita juga pelajari selain itu teori belajar itu ada juga kita mengenali juga teorinya Gardner. Sekarang sudah ada 9 kecerdasan menurut Gardner. Ya, itu yang harus dipadukan di situ, ya. Kemudian gaya belajar, ada 3 jenis gaya belajar itu biasa disinkronkan. Jadi soal-soal teori belajar itu biasa disinkronkan dengan 9 sekarang ya, 9 ya sekarang. Kalau mungkin di bukunya Bapak itu masih 8, sekarang itu sudah 9 kecerdasan menurut Gardner. Ya, kemudian combine dengan gaya belajar. Ya, itu saja pilihan di situ. Bermainnya teori belajar. Ya. Ibu ya. Mungkin lagi pertanyaan dari teman-teman. Nanti kita contohkan saja. Ini baru penjelasan secara umum saja ini dulu supaya saya memetakan persoalan-persoalan ini. Sama halnya tadi itu tentang karakteristik abad 21 itu mudah sekali. Kenali saja teman-teman, misalnya ini generasi Z. Ya. Jadi bukan generasi kita. Ya. Jadi arah soal itu pasti ke generasi Z. Ya, ciri-ciri generasi Z pasti di situ arahnya. Ya. Jadi jangan pernah, makanya tadi saya katakan teori-teori pedagogi itu tidak bisa berdasarkan apa yang pernah kita alami, berdasarkan keterampilan yang pernah kita praktekkan. Karena teori belajar karakteristik peserta abad 21 itu berbeda. Itu dia generasi Z, Bapak Ibu. Jadi baca saja indikatornya generasi Z combine dengan keterampilan abad 21 seperti persoalan. Iya. Oke, tidak ada di situ menurut saya tidak ada soal bisa pengecoh di situ. Ya, hampir tidak ada soal bisa pengecoh di situ di pedagogi itu. Oke, silakan. Ada lagi? Menurut saya pertanyaannya Bu Epi itu benar sekali, bagus sekali. Oke. Kalau tidak ada, saya hanya memetakan dulu supaya kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin memetakan modul-modul yang ada, yang mana kira-kira teman-teman mungkin nanti agak kewalahan ya dalam menjawab soal pedagogi. Ya boleh ya? Boleh? Boleh Pak, boleh Pak. Oke. Mari siapa kira-kira yang kita coba men-share modul yang mudah. Jadi pada saatnya kita lihat modulnya Bapak, modul 1 sampai 4 modul ya. Udah salah 4 modul ya pedagogi. Iya Pak. 4 modul. Iya, 4 modul. Secara umum kita lihat dulu secara malam ini kita melihat dulu 4 modul ini secara garis besar saja ya. Saya coba share ya. Saya buka dulu filenya. Ya Bapak. Ya Pak. Saya cari dulu filenya. Mana itu? Saya lupa simpan di mana filenya. Buka ya, saya buka semua satu dulu. Saya buka satu dulu saya. Oke, baik. Ini saya mau share saja. Kelihatan ya? Sudah? Kelihatan, Bu? Kelihatan, Pak. Baik. Mari kita lihat ini. Saya sepintas saja malam ini kita memetakan saja sebenarnya teman-teman. Ya. Oke. Metode pertama. Ini konsep. Ini kan konsep dalam masalah konsep sebenarnya. Coba kita lihat ini modul pertama. Tidak ada di sini. Modul pertama itu tidak ada. Bapak hanya betul-betul Bapak Ibu ya, Bapak Ibu hanya betul-betul melihat landasannya, ya.
di sini ini ya. Landasan-landasannya ini konsep dasarnya ya, perhatikan saja ini, baca saja secara 2 kali 3 kali lah, 2 kali 3 kali Bapak sudah bisa tandai yang mana kata kuncinya ya. Kata kunci di sini sebenarnya bisa muncul jadi soal itu hanya pada kalau dibaca dengan saksama ya. Bapak Ini belum tampil. Minta maaf Bapak, belum tampil modulnya. belum tampil ya? Belum Iya, tampil, Pak. Iya, belum, Pak. Belum. Sudah tampil? Sudah Bapak, sudah. Tampil Pak, sudah. Oke. Nah, di sini ini Sudah, Pak. hanya penjelasan filosofisnya. Bapak betul-betul hanya terkadang ada 1-2 soal tentang landasan. Jadi baca baik saja tentang landasan filosofisnya. Ini landasan ini ya. Nah, ini saya sudah tandai. Paling yang ada di situ. Ya ini saya sudah tandai sedikit sampai saya baca. Nah, ini saja Bapak Ibu perhatikan saja. Ciri-cirinya apa yang ada kata kunci ada di sini. Cukup nggak usah dihafal, tetapi mungkin baca 2 kali sampai 3 kali sudah bisa dipahami. Ya, nah, ini yang harus diperhatikan saja. Ya, definisi di sini ciri-ciri seperti ini. Ya, nah, ini plenarisme ini apa pentingnya hal apa? Itu saja yang diperhatikan. Ya, dibaca saja Bapak ini. Ini tidak perlu dianalisis, ini hanya diingat-ingat saja sudah bisa dijawab. Ya. Kemudian ya ini yang saya pernah sempat saya tandai. Ya, sempat saya baca sepintas. Nah, ini saja ya landasan filosofisnya, tidak perlu kita landasan yuridisnya, hanya itu kita baca sepintas saja, tidak usah terlalu terlalu ditekankan karena biasa di sini hanya muncul soal-soal bonus menurut saya, soal bonus ya, soal bonus. Jadi soal-soal sebenarnya itu Bapak Ibu, soal-soal itu ada soal nanti ada membutuhkan mungkin 5 menit dibaca, tapi ada soal tidak perlu cukup 1 menit sudah bisa dijawab. Biasanya soal-soal soal-soal seperti ini, soal-soal bonus. Biasanya tidak cukup 1 menit sudah bisa terjawab. Ya, pasti ada begitunya. Oke. Nah, ini. Jadi baca saja ini. Baca saja. Tidak ada bicara persoalan sini. Tidak perlu baca tidak pernah muncul saya lihat tentang undang-undangnya, tidak usah. Landasan empirisnya juga perhatikan, baca saja ini. Hampir tidak ada masalah di sini Bapak Ibu, ya tolong ya. Hampir tidak ada masalah. Perbaiki saja ini, ya baca saja di sini. Hampir tidak ada kecuali ya teori-teori begini saja. Berberistiknya, istilah-istilahnya itu. Kenali saya 1 kali. Oke. Landasan sosiologisnya ini saja. Baca sepintas saja. Tidak ada masalah di sini, ya. Teman-teman juga tidak mempermasalahkan ini landasan historisnya. Tidak banyak soalnya yang muncul ya di sini landasan religi ya. Oke, saya percepat saja. Penerapan landasannya sama kembali dibaca kembali ini. Tidak ada masalah Ibu ya, silakan ya. Hampir di modul 1 itu tidak ada masalah ya. Oke. Ini contoh soalnya coba. Ini contoh soal muncul. Lihat contoh soalnya. Ini contoh soal yang muncul. Seperti ini soalnya yang muncul. Oke. Kalau kira-kira kita lihat ini soal bagaimana? Ya, baca ini saja. Ini soal. Seorang guru mengajar di kelas dengan metode ceramah, sehingga proses pembelajarannya lebih terpusat pada guru. Behavioristik, Pak. Karena hanya mendengarkan hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran apa itu saja. Sederhana kan? Di pengertian. Jadi dibuat kasus, tapi kata kuncinya di sini. Jadi seperti begini, soal-soal seperti ini, tidak usah baca ini. Kata kuncinya itu metode ceramah, ya. Kata kuncinya itu metode ceramah. Kemudian terpusat ke guru, begitu saja. Siswa pasif, ya itu saja. Terakhir itu proses pendidikan beraliran, langsung saja aliran apa yang metode ceramah, terpusat ke guru, siswa pasif, begitu saja. Ya, jadi jangan dibaca kasusnya, ya. Oke. Padahal kata kuncinya alirannya saya mau sampaikan aliran apa yang cocok dengan aliran apa yang bersifat metode ceramah yang terpusat ke guru dan siswanya pasif, ya kan gitu, dah. Oke. Nah kalau begitu nanti kita lihat ya, silakan. Begitu saja soalnya.
Soal begini, coba kita lihat nomor 2-nya. Oke, nanti kita bahas itu. Kalau mau dibahas nanti kita bahas. Nah, tujuan pendidikan ini coba. Tujuan pendidikan bahasa Indonesia itu pembentukan manusia yang ideal. Ya, pembentukan manusia yang ideal. Berikut implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan. Ya, berarti apa ketujuannya? Nah, itu mudah sekali. Ini pembentukan manusia yang ideal. Dan tujuan pendidikan menurut undang-undang saja. Selesai. Ya, hasilnya. Ini implementasinya sila kelima, berarti pasti keadilan sosial. Itu saja. Oke, ini terhadap Tuhan Maha Esa. Apa itu? Sila 1 kan? Mudah kan? Ya, sila 1, Pak. Mudah ya? Oke, itu aja nih. Coba. Oke, silakan baca saja nih, Bapak Ibu. Ini tidak ada soal sulit. Tadi itu kasus tidak ada, hanya soal apa? Kasus itu hanya soal pengiring saja, pengantar saja masih. Oke, ini soal seperti ini misalnya jangan terlalu dibaca. Seorang diperlukan memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan. Selesai kan? Kalau Bapak Ibu baca, tidak perlu analisis. Cukup diketahui, ambil kata kuncinya, selesai persoalan. Oke, tidak ada di sini. Saya sudah baca ini, tidak ada yang sulit di sini. Coba dia, tidak ada. Tuh, tidak ada. Yang pertama, bertujuan untuk sendiri beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh apa? Itu kan sudah hampir tertebak kan? Nah, ini kan soal begini kan langsung tertebak. Ya, tuh? Langsung tertebak, tidak mungkin yuridis. Nah, psikologis tidak mungkin karena ini berdasarkan ketuhanan. Pasti arahnya ke bonus kan? Soal begini bonus. Oke. Silakan Bapak Ibu ya. Mari kita lihat lagi berikutnya. Tidak ada masalah situ. Baca saja dengan secara cermat, hati pelan-pelan saja bacanya. Kasih stabilo, kasih stabilo, selesai. Nanti mau tidur-tidur baru baca, selesai. Tidak perlu ada analisis tinggi. Karakteristik peserta didik. Ini terkadang ya. Oke, mari kita lihat karakteristik peserta didik. Perlu ada di sini sedikit tentang karakteristik peserta didik. Ini penting. Karena ini penting. Ada di sini. Pengertian karakteristik peserta didik banyak kan? Banyak sekali di sini tentang karakteristik peserta didik. Ya, oke, ragam ininya. Ini ada sedikit ini penting. Bapak Ibu pahami tentang itu misalnya etnik. Ya, baca betul tentang etnik. Ini variabel penting. Ya, itu setiap etnik itu berbeda cara penanganannya. Ya, karakteristik sendiri beda. Suku Jawa beda, suku Bugis beda, suku Sunda beda dan sebagainya. Itu ada perbedaan itu sebenarnya mengenali itu. Oke. Kulturalnya, bagaimana setiap kulturalnya di masyarakat itu. Ya baca saja ini. Kemudian status sosial, ya status sosial itu jelas. Semakin teorinya itu semakin tinggi status sosialnya seorang orang tuanya, berarti mudah diajarkan sebenarnya. Ya, tetapi yang di sini harus ditekankan. Biasanya diminta di sini adalah teman-teman itu biasa dikelompokkan. Biasa di soal-soal seperti ini biasa dikelompokkan di dalam satu kelas. Sekian yang suku ini, sekian suku ini yang meminati punya minat terhadap mata pelajarannya Bapak seperti ini. Itu biasa begitu kasusnya, ya. Baca secara pelan-pelan saja ini, ya, secara pelan-pelan. Termasuk nanti kayaknya di sini teorinya Gardner, ya. Perkembangan fonetiknya, ya. Kalau ini perkembangan kognitif Bapak Ibu seperti usia umur 5 tahun tidak usah terlalu banyak Bapak Ibu pelajari, tetapi nanti pelajari saja di mana di usia di sini ya. Di 15 17 bagaimana karakteristik peserta didik di usia itu ya, di usia SMK saja, karena pasti pertanyaannya itu hanya untuk teman-teman yang memang usia yang diajarkan ya, jadi tidak usah kenali saja bagaimana karakteristik perkembangan kognitifnya di usia 15 ke atas ya, 15 ke atas. Nah, di situ saja Bapak Ibu pelajari. Karena kalau mulai dari tahun 0 sampai tahun misalnya 14 itu biasanya tahun 0 sampai tahun masuk SD itu biasanya teman-teman di BK atau teman-teman BK yang mempelajari tentang perkembangan kognitif, bukan di kita dengan teman-teman di PAUD.
Tetapi teman-teman di SMK, ya pelajari saja perkembangan kognitifnya anak-anak, bagaimana ciri-cirinya yang berusia 15 sampai 17 tahun. Itu saja. Ya. Nah, ini baca saja anunya Piaget, ya. Ini Piaget di sini. Teori perkembangannya Piaget. Jadi enggak usah Bapak Ibu baca semua ini, pengertian hampir tidak ada muncul itu. Ya. Ini enggak muncul ini. Ini miliknya PAUD. Nah, miliknya PAUD. Oke. Kemampuan awal. Ya, ini ada berapa kasus soal sebenarnya, Bapak Ibu. Ada berapa kasus soal tentang kemampuan awal. Ini biasa juga muncul sebenarnya. Ini juga perlu Bapak Ibu baca karena begini. Anak-anak kita itu sebenarnya saya mau menjelaskan juga di sini bahwa pentingnya seorang guru mengetahui pengetahuan awal siswanya. Ya, oke. Saya ini yang menjadi sedih saya sebenarnya. Teman-teman guru itu tidak punya peta, ya, tidak punya peta terhadap pengetahuan awal siswanya. Hampir semua guru, ya, hampir semua guru tidak punya peta tentang kemampuan awal siswanya. Yang lebih parahnya lagi, tidak ada jejak secara saintifik, ya, secara saintifik merekomendasi kita bahwa ini pengetahuan awalnya siswa ini. Begini, saya mau sederhanakan begini, bahasa saya sudah sederhana barang. Begini, teman-teman, wali kelas itu sebenarnya fungsinya begini. Wali kelas itu fungsinya itu mengetahui sebenarnya kemampuan awal setiap siswanya. Ya, harusnya wali kelas itu minta bantuan di guru BK untuk mendeteksi kemampuan awal siswanya. Celakanya tidak ada data itu. Nah, di sini masalahnya. Saya mau seperti itu faktanya. Saya mau contohkan Bapak Ibu. Bapak Ibu seorang guru TIK, ya, seorang guru TIK. Betulkah di semua kelas itu, contoh satu kelas itu, berapa persen kira-kira yang memiliki pengetahuan tentang TIK? Pernahkah Bapak deteksi? Bapak Ibu deteksi? Kan tidak. Pernah ada teman-teman mungkin yang di antara kita ini sedikit sekali yang memiliki peta tentang pengetahuan tentang mata pelajaran kita, Bapak Ibu? Ada? Atau begini, adakah di antara kita pernah melakukan pretest sebelum mengajar? Ada? Halo? Biasanya dengan nilai rapor semester lalu, Pak. Nilai rapor tidak memberikan, bukan menjadi peta, bukan menjadi pengetahuan awal, karena nilai rapor itu nilai akumulatif, ya. Jadi bukan itu yang dimaksud. Jadi menurut saya Bapak Ibu, jadi di sini biasanya itu diberi di sini kita nanti kasus tentang pengetahuan awal. Apa yang kira-kira Ibu lakukan jika pengetahuan yang mata pelajaran yang Bapak Ibu bawakan itu memiliki, sementara kasus kelasnya itu kurang memiliki pengetahuan awal. Itu kasusnya. Ya. Oke, contoh soal biasa muncul. Misalnya KD, ya, misalnya KD-nya itu adalah memiliki tingkat taksonomi misalnya C3. Ya, C3. C3 itu taksonomi, ya, taksonomi pengetahuan itu adalah prosedur, ya. Oke, prosedur, ya. C3 prosedur. Ternyata harusnya Bapak Ibu mengajar langsung prosedur atau langkah-langkah, misalnya mendownload misalnya, ya, langkah-langkah mendownload di misalnya Google Drive, ya. Tetapi kalau siswanya tidak memiliki pengetahuan awal, itu pasti Bapak Ibu harus Bapak Ibu menurunkan KD itu, ya, menurunkan, tidak bisa langsung diajarkan misalnya C3, contoh misalnya KD-nya mendownload, ya, cara mendownload, ya, misalnya FFL di Google Drive misalnya. Tetapi tidak pernah, sementara peserta didik Bapak Ibu itu pengetahuannya tentang Google Drive belum ada. Jadi harus Bapak Ibu, itu contoh kasusnya. Pasti pertanyaannya, apa yang Anda harus lakukan? Ya.
Pertama pasti jawabannya yaitu menurunkan taksonominya. Misalnya mulai dari C2 atau bahkan dimulai dari C1. Seperti itu biasa kasusnya. Ya, seperti itu biasa kasusnya muncul di pengetahuan awal. Ya, atau pengetahuan awalnya misalnya KD-nya tadi ini KD-nya C3. Tiba-tiba misalnya ternyata pengetahuan awalnya siswanya melebihi daripada KD. Apa yang misalnya Bapak Ibu lakukan? Ya, itu biasa pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang muncul. Ya, Bapak Ibu ya di sini. Jadi ada biasa muncul peta-peta itu di kasus ini. Oke. Boleh caranya nanti di sini ada muncul itu bagaimana cara Bapak Ibu mendeteksi kemampuan awal itu pelajari saya sini. Ya. Ini kemampuan peserta diri bersifat individual artinya berbeda antara peserta diri satu dengan lainnya sehingga mengetahuinya juga harus bersifat individual. Ya. Oke. Caranya adalah Pak. Ya. Pak. Saya bisa sedikit. Silakan. Saya pernah melakukan itu Pak, membagikan kuesioner untuk mengetahui keadaan siswa. Misal, apakah penglihatan kamu dari misal dari penglihatannya, pendengarannya semuanya ditanyakan. Apakah termasuk seperti itu mengetahui keadaan siswa awal Pak ya? Bukan. Yang dimaksud di sini adalah pengetahuan awal berdasarkan bidang studi kita. Iya. Ya. Pengetahuan awal berdasarkan bidang studi kita. Contohnya, ya. Jadi misalnya Bapak Ibu misalnya semester ini ya kita akan mengajarkan berapa KD misalnya. Ya, berapa KD. Itu bisa Ibu sebenarnya melakukan tes awal di awal semester. Jadi umpamanya Ibu di silabusnya itu merencanakan misalnya menuntaskan semester ini adalah 6 KD. Berarti Bapak Ibu harus membuat semacam pretest ini seperti contoh pretest atau tes awal ya yang bisa mendeteksi betul berapa peserta di kelas itu yang memahami semua KD ya berapa yang ini KD pertama yang semester ini sekian orang yang memiliki pengetahuan awal ternyata di KD ini hanya segini yang memahami awal seperti itu Bu. Jadi biasa juga dilakukan tes, bisa juga dilakukan wawancara. Ini yang penting ya, ini yang penting. Biasanya Oke. Apa ya? Maaf saya potong Bang. Berarti itu kita seperti gini ya, kan kita fenomena kita saat ini kita kan belajar atau sekolahnya daring ya Pak ya. Tiba-tiba gini, posisinya anak itu kelas 10 naik ke kelas 11, berarti untuk mengetahui kemampuan mereka istilahnya pantas atau cocok untuk belajar di kelas 11 ini berarti kita agak menurunkan ke kelas 10 ya Pak. Artinya menanyakan apa yang kalian pahami pada pelajaran dasar ini. Kira-kira seperti itu ya Pak, arahnya ke situ. Ya, bisa betul Pak. Bisa saja kita mendeteksi dari kalau kan harusnya begini. Idealnya Pak. Idealnya itu di setiap wali kelas tugas semua wali kelas itu memiliki peta ke kita untuk wali kelas berikutnya misalnya. Yaitu anak ini contoh ya, anak ini di kelas ini misalnya kelas A ini sekian yang memiliki kecerdasan matematika. Sekian orang yang memiliki kecerdasan linguistik. Sekian ini memiliki kecerdasan musikal dan sebagainya. Itu ada 9 sekarang kecerdasan untuk Anda. Mestinya ada peta itu. Kemudian dari situ kan kalau kita ini orang teknik Bapak Ibu ya. Kalau kita ini saya berbicara TK saja ya, spesifik. Ya, orang-orang yang ada di teknik itu sebenarnya minimal memiliki kecerdasan dominan itu adalah kecerdasan logika matematika. Ya, logika matematika. Kalau di kelas itu misalnya ternyata di kelas kita itu lebih banyak logika matematikanya, memiliki kecerdasan logika matematika banyak, berarti besar kemungkinan kita bisa lebih bagus mengajarnya nanti. Nah, ini yang perlu. Nah, itu secara umum Pak. Tetapi secara khusus setiap guru itu harus mendeteksi kemampuan awalnya yang baik yang lama kelas sebelumnya maupun yang akan diajarkan. Nanti kita lihat misalnya tadi saya sampaikan KD ini semester ini kita misalnya mau ajarkan 6 KD, pasangan KD. Kita coba beri tes sejauh mana kemampuan sampai situ supaya kita punya peta. Iya, kita punya peta. Nah, ini yang tidak biasa dilakukan. Tidak pernah dilakukan, bahkan tidak pernah dilakukan oleh teman-teman guru. Ya Pak ya. Nah, ini yang penting. Jadi, kalau tidak ada waktu untuk melakukan wawancara, kita lakukanlah pretest. Untuk memudahkan Bapak, ternyata di peta kelas ini sekian yang memang berbakat di mata pelajaran saya. Ya, mata pelajaran saya misalnya. Nah, tapi kan biasanya Bapak mengajar, makanya itu Bapak mengajar berapa kelas yang sama, semuanya kelas 2A, B, dan C.
itu biasanya berbeda-beda Pak. Di sini perbedaannya, karakteristik perbedaannya. Makanya terkadang kita menggunakan nanti di kelas A model pembelajaran misalnya problem basic learning, di kelas C misalnya karena bagusan ini kita menggunakan discovery learning, itu perbedaannya. Jadi tidak itulah mengatakan bahwa setiap kelas tidak harus menggunakan model pembelajaran apa atau strategi pembelajaran apa atau pendekatan yang sama terhadap semua kelas karena beda-beda inputnya. Ya, Pak, ya. Berarti Jadi, sosial dan keluarga mereka juga berpengaruh ya Pak terhadap sangat. pembelajaran itu ya. Sangat. Jadi sudah final itu Pak. Sudah final itu bahwa semakin tinggi tingkat status sosial orang tuanya, semakin tinggi juga daya serapnya. Itu sudah final penelitian itu. Iya. Itu final secara umum itu Pak. Tetapi makanya harusnya itu kita betul-betul mengetahui kemampuan dasarnya. Iya. Ya, Bapak, saya mau katakan begini, minimal Bapak tahu bahwa di kelas A ini sekian yang memiliki kecerdasan logika matematika, sekian memiliki kecerdasan musikal, sekian memiliki kecerdasan ini. Nah, kemudian sekian memiliki interpersonal, intrapersonal. Minimal Bapak tahu itu dulu secara umum. Kemudian nanti Bapak membuat tes. Itu mudah. Nah, pertanyaan berikutnya, apa manfaatnya Pak? Apa manfaatnya? Oke. Kan itu pertanyaannya. Manfaatnya adalah di era pembelajaran student center learning, ya, di era pembelajaran active learning ini, ya. Jadi saya mau katakan bahwa K13 ini tetap berbasis pendekatan saintifik, ya, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu adalah berpusat kepada peserta didik, oke. Kemudian dia active learning, oke. Nah, berbicara tentang itu, Bapak Ibu, ya. Problem basic learning ini berpusat pada siswa, makanya Bapak harus memahami betul siswanya untuk penerapan metodenya nanti, ya, penerapan metodenya. Jadi harus Bapak punya peta seperti itu. Oke? Jadi bisa saja kelas yang sama beda pendekatan yang digunakan karena perbedaan kemampuan awalnya peserta didik. Oke, Pak, seperti itu. Baik, Pak. Siap, Pak. Makasih banyak, Pak. Ada pertanyaan. Ini menarik ini persoalan ini. Ini menarik. Jadi misalnya tadi saya mau sampaikan kelas A misalnya tadi kita menggunakan taksonominya KD-nya adalah taksonomi C3. Bisa saja di kelas A kita menggunakan langsung C3 karena memang sudah seperti itu. Mungkin di kelas B kita harus menurunkan menjadi C2 dulu baru kita mulai mengajarnya, dan di kelas C mungkin kita menaikkan. Ya, itulah yang menjadi perbedaan di antara dinamika di antara kelas sebenarnya. Jadi tidak boleh guru itu membuat perangkat pembelajaran sama metodenya, sama strateginya, sama taksonominya kalau tidak sama kemampuan awalnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa manfaatnya tadi setujuannya? Kalau misalnya di kelas itu ada 36 orang, ternyata di kelas itu Pak, yang memiliki kemampuan awal bagus hanya 10 misalnya. Hanya 10, atau yang berjiwa, yang bisa memahami, yang punya minat dan bakat di mata pelajaran Bapak, berarti yang 10 inilah yang akan disebar nanti di kelompok. Makanya tidak boleh seorang guru itu membagi kelompok berdasarkan nomor absen, berdasarkan tempat duduk, tidak boleh. Jadi teman-teman guru harus mendeteksi berapa siswa yang memang sejalan dengan mata pelajaran kita, yang memiliki kemampuan awal di mata pelajaran kita. Itulah nanti yang disebar di setiap kelompok. Itulah yang membantu kita dalam pembelajaran teman-temannya memang tidak suka pada mata pelajaran kita. Ya. Jadi yakini saja Pak, hanya sedikit orang, tidak semua di kelas itu suka mata pelajaran Bapak. Mungkin hanya sampai 10 atau 15 orang saja atau separuhnya saja yang suka mata pelajaran Bapak. Selebihnya ada ikutan saja, selebihnya yang tidak berbakat. Nah, untuk itu semua makanya penting dipetakan yang mana yang tidak suka mata pelajaran Bapak, yang mana hanya tidak tengah-tengah antara suka dan tidak, yang mana suka. Inilah yang dibagi kelompok sebenarnya berdasarkan klaster-klaster ini. Tidak boleh itu membagi kelompok pembelajaran berdasarkan huruf absen, berdasarkan tempat duduk, berdasarkan gendernya, tidak boleh. Harus berdasarkan karakteristik peserta didiknya. Seperti itu Pak, Bapak Ibu. Pak, mohon maaf Pak, saya nanya lagi Pak. Jadi jika itu terjadi, kan tadi kata Bapak kita membaginya berdasarkan klaster artinya ya anggap aja klaster A, B, dan C gitu Pak ya. Artinya yang rendah, katakan rendah, sedang, dan tinggi gitu Pak ya. Jadi
berarti ketika kita melakukan tes sesuai dengan mata pelajaran kita itu berarti kita sesuaikan dengan kemampuan mereka gitu ya Pak? Oh tidak. Bukan Nanti satu itu soal aja gitu ya Pak? Bukan. nanti Gimana kita Pak? berbicara tentang, ada juga saya sampaikan bahwa mengukur KKM itu juga terjadi kesalahan besar teman-teman guru se-Indonesia. Ya, selalu kita mengukur ketuntasan minimal, ya. Itu misalnya ya, ketuntasan minimal itu diukur dari pengetahuan saja. Itu salah besar itu, Pak. Itu salah besar. Ya. Jadi saya mau sampaikan ingatkan ke teman-teman guru bahwa ya, guru humanis itu guru yang menggunakan panggilan jiwanya. Ya. Oke. Jadi untuk mengukur KKM itu, Pak, ya kalau dulu ada 3 ranah yang kita pelajari, yaitu ranah pengetahuan, kognitif, ranah afektif sikap, ranah keterampilan. Ya, oke. Di K13 dibagi lagi, dipecah lagi sikap. Ada 2, sikap religi dan sikap sosial. Ya, jadi menjadi 4. Ya. Jadi Bapak Ibu harus pahami bahwa tidak semua kelas itu suka pengetahuan. Ya, tidak semua di situ pintar secara pengetahuan. Tetapi ada orang di situ, pas tadi kita tidak suka pengetahuan, tidak suka kalau belajar, tapi begitu praktik dia suka. Dia tak terampil di praktik. Tetapi ada orang yang tidak suka, tapi tidak suka mata pelajaran Bapak. Ya, tidak suka pengetahuannya, tidak suka keterampilannya, tetapi dia punya etika. Dia mengikuti secara ulet, punya motivasi yang tinggi, tidak mengganggu temannya, itu bisa juga dituntaskan karena memiliki sikap religi yang bagus. Selalu berusaha belajar, tetapi memang kecerdasannya memang bukan kecerdasan yang sesuai mata pelajaran Bapak. Jadi tidak boleh kita mengukur KKM itu hanya dari pengetahuan. Jadi Bapak harus mengukurnya 4 ranah ini, ya, atau 3 ranah besar ini menjadi 4 di K13. Jadi jangan pernah Bapak mengatakan bahwa ini anak bodoh, ini pintar, tidak. Memang di kelas Bapak Ibu itu hanya sedikit yang memiliki pengetahuan tentang materi Bapak. Tetapi ada juga sedikit sebagian orang juga suka keterampilannya yang Bapak terapkan. Tetapi ada sebagian tidak suka dua-duanya tapi bagus secara sikap. Itu harus tuntas. Jadi dalam penilaian harus 3 ranah ini harus dinilai. Jadi jangan selalu mengatakan bahwa ini harus nilai medial karena tidak tuntas ini. Tidak Pak, mari lihat 3 ranah ini. Jangan pernah Bapak terlalu seorang guru menilai siswanya dari pengetahuan. Pak ya. Siap. Nah ini yang kesalahan terjadi teman-teman guru, selalu menjustifikasi siswa kita karena pengetahuan. Oke, saya selalu mengatakan di mana-mana Bapak Ibu, saya selalu mengatakan di mana-mana teman-teman kelas 02, saya mengatakan tidak usah terlalu banyak mengajar, tetapi banyaklah mendidik. Di 3 tadi ranah Pak, ranah pengetahuan mengajar, ranah sikap mendidik, ranah keterampilan adalah pengetahuan dan mendidik. Jadi kalau dihitung-hitung lebih banyak yang mendidiknya. Jadi mari kita mendidik Pak, tidak usah mengajar, tidak perlu terlalu mengajar. Ya, mari kita mendidik anak kita, karena memang sikap ini adalah yang membantu mereka menjadi orang baik nanti. Contoh di K13 juga mengatakan bahwa utama 70% soft skill, hanya hard skill 30%. Berarti kalau begitu banyak menerapkan ranah sikap religinya, sikap sosialnya, sikap ketiganya. Itu jauh lebih harus didepankan ketimbang mengajarnya. Tapi faktanya, teman-teman guru selalu mengatakan tuntas tidak tuntas karena ukuran pengetahuan. Oke? Karena sesungguhnya pengetahuan, Pak, hanya sedikit yang suka bertanya Bapak. Oke? Nah itu dasarnya kita lanjut lagi tentang itu. Oke. Mari kita lihat lagi gaya belajar Pak. Ada 3 jenis gaya belajar. Bapak harus juga memahaminya. Ya, ini juga harus ada Anda punya data. Oh di kelas ini sekian punya gaya belajar ini, ya. Jadi harus tahu Bapak tentang ini anak ini sukanya visual. Ini yang mana? Ya harus punya data itu. Ya, harus punya data di kelas itu. Ini 1, 2, sudah 2 kan? Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Jadi Bapak harus memahami betul gaya belajar peserta didiknya di setiap kelas. Pernah dideteksi Pak? Belum tahu? Bapak Ibu, pernah mendeteksi itu? Belum kan? Belum Pak. Belum.
Oke. Jadi kalau kita mendeteksi semua ini, susah menentukan strategi pembelajaran. Oke. Oke, motivasinya, mari kita lihat motivasinya. Coba kita lihat Pak, tadi dari awal itu, mari kita lihat dari awal, dari nomor 1, ya, perkembangan kognitifnya. Mari kita lihat motivasinya, minat dan bakatnya. Ya, ini gaya belajarnya, ini motivasinya. Ini motivasinya. Coba kita lihat. Ini soft skill, Pak. Ini soft skill. Perkembangan emosinya. Mari kita lihat semua. Mengedepankan soft skill. Perkembangan sosialnya. Ya, mari kita lihat ini. Ini indikator-indikator ini adalah menunjukkan bahwa Bapak harus punya data. Ini perkembangan moral dan spiritualnya. Ini tadi sikap religinya ini. Sikap religinya. Ya. Ini perkembangan motoriknya. Ya. Baru hard skill ini. Ya. Hanya sedikit hard skill dan soft skill. Selalu saya mengatakan di mana-mana bahwa Bapak yang pintar itu nggak tahu di mana sekarang. Coba Bapak Ibu tanya, coba renungkan di mana temannya dulu yang ranking 1 di sekolah. Kayak mana yang nakal dulu temannya waktu di sekolah, di mana sekarang. Mungkin Bapak menemukan bahwa yang nakal yang sukses hari ini. Ya, yang pintar itu hari ini di mana? Yang pintar dulu itu di mana? Yang tidak pintar dulu tetapi nakal itu di mana? Ya, mari kita lihat menyimpulkan masing-masing. Dan saya yang percaya bahwa lebih banyak yang sukses adalah yang tidak terlalu pintar pengetahuan. Oke? Oke, ya? Setuju, Pak. Kenyataannya fenomena saat ini seperti itu, Pak. Karena yang nggak pintar itu kebanyakan mereka bereaksi berdasarkan actionnya, Pak, ketimbang teoritisnya, Pak. Bukan fenomena, Pak. Itu sesuai teori. Jadi emotional question, soft skill itu menyumbangkan 70% untuk sukses anak-anak. Hanya 20-30% yang mengantarkan anak-anak untuk sukses adalah spiritual, intellectual question. Ya, intellectual question. Ada satu yang penyemangat, ada spiritual question. Kalau ada anak-anak yang punya orang sahabat, punya orang tua, punya kerabat, dan keluarga yang mendoakan di Tuhan Yang Maha Kuasa, bisa saja dia sukses karena kekuatan spiritual question. Tetapi yakin dan percaya, Pak, adalah kalau Bapak mendidik, pasti anak-anak kita akan sukses. Ketimbang kalau kita mengajar. Ya. Oke, mari kita lihat soal. Nah, itu faktanya, Pak. Itu fakta, bukan itu teori, Pak, bukan teori. Ini makanya di kategori kelas itu dikatakan 70% hak soft skill harus diajarkan dibandingkan dengan hard skill hanya 30%. Oke, mari kita lihat soal seperti ini. Ini soalnya. Ini masih ini. Ini kalau masih soalnya seperti ini. Ini. Pak Adi, guru SMP ketika melaksanakan proses pembelajaran ada peristiwa berasal dari latar belakang kondisi keluarga. Ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada orang tua menjadi pejabat, ada ada sebagai buruh, sebagai swasta. Namun Pak Adi memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didik. Hal ini sebenarnya Pak Adi memperhatikan kasus peserta didik terutama. Nah, ini. Seperti ini kasus-kasus Pak. Ya. Oke, nanti kita jawab bersama-sama ini. Saya hanya mau melihat pertanyaan. Mari kita bahas sama-sama nanti ini. Ya, mungkin di pertemuan berikut kita semua bahas ini. Ya, bahas ini. Ya, nanti kita lihat sama-sama bahas ini semua. Soal-soal yang ada di modul ini, Pak. Soal-soal yang ada di modul ini. Oke. Kemudian teori belajar yang tadi kita sampaikan, ya, yang teman-teman di sini juga teori belajar. Ya, itu heuristik. Ya, silakan baca. Ini tokoh-tokohnya, ya. Tidak perlu dibaca secara umum, secara detail, Pak. Apa itu tokohnya? Kata kuncinya saja. Masing-masing tokoh ini ada kata kuncinya, ya. Ada kata kuncinya. Stabilo saja kata kuncinya, ya. Jangan dibaca semua, tapi ambil kata kuncinya masing-masing tokohnya. Kemudian ini tokohnya semua, ada heuristik, ya. Kata kuncinya di situ reward dan punishment, ya. Reward dan punishment ini baca sedikit ini, berbahas heuristik dalam kegiatan pembelajaran. Silakan baca sedikit ini berdasarkan kontes kita, kontes di Indonesia. Silakan baca, ya. Ini Pak, silakan baca ini. Nah, ini teori belajar kognitif, silakan dibaca, ya. Oke, nanti kita diskusi, baca sedikit saja ini, baca ini, tapi stabilo saja, ingat saja kata kuncinya, Pak. Oke,
Tidak ada sulit di sini, tidak ada sulit di sini. Mari kita langsung ke belakang saja. Ini konstruk, di teman-teman di Jawa sudah menerapkan teori konstruk, tetapi di timur, di Papua, di sebagian di Ambon ini yang masih di area timur ini, kita masih mengedepankan heuristik, ya, masih mengedepankan heuristik, Pak. Kecuali teman-teman di Jawa, ya khususnya kota-kota pendidikan seperti Malang, Jogja, Bandung itu sudah konstruktivistik. Sekarang orang mengarah ke teori belajar humanistik, Pak. Di sini baca saja ini, ya baca saja, ya. Oke, tidak ada yang urgent di sini, tidak ada yang urgent. Oke, mari kita lihat kesimpulan, bisa baca kesimpulannya. Coba teori-teori soalnya, Pak. Ini seperti apa? Yang utama kan perubahan tingkah laku. Ini kata kuncinya, berarti perubahan tingkah laku. Kata kuncinya ini, ya. Oke. Berarti apa? Perubahan tingkah laku. Dalam proses pembelajaran, diri melakukan sesuatu sampai mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan untuk menghilangkan apalagi apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar apa? Ini tadi silakan baca ini berdasarkan teorinya, tokoh-tokohnya. Kata kunci tokoh-tokohnya. Ya. Kemudian contoh penerapan teori heuristik yang dapat dilakukan oleh guru. Coba nanti lihat saja. Begini anunya. Begini soal-soalnya, Pak. Jadi tidak sulit ini. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuk manusia ideal. Manusia yang diceritakan yaitu manusia yang mampu mencapai akurasi diri. Nah, berarti sudah jelas jawabannya. Nah, itu bagi saya soalnya, Pak. Ya, silakan dibaca soal-soal seperti ini saja. Oke, tidak ada yang sulit di sini. Oke, kurikulum nggak usah, gampang ini kurikulum, gampang baca saja kurikulum. Oke, pertanyaan. Sekarang pertanyaannya, Pak, di modul 1 ini apa yang sulit menurut Bapak? Kecuali tadi karakteristik tadi, itu agak memang perlu ada kasus, ada perlu belajar sedikit. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Ada pertanyaan? Di modul 1. Di modul 1. Ada pertanyaan? Maaf, Pak. Saya nanya lagi nih, Pak. Bukan nanya sih. Berarti saya simpulkan dari yang Bapak paparkan tadi, sepertinya itu lebih banyak ke arah logikanya ya, Pak. Artinya kasus ini bagaimana cara menanggapi atau menganalisisnya dengan persoalan seperti apa gitu ya, Pak. Arah soal pedagogik ini gitu ya, Pak. Ya, betul. Jadi soal ini, Pak, soal seperti tadi ada 4 tadi tema yang kita di modul 1 itu. Intinya kan di situ lebih banyak ditantang kita secara pengetahuan pedagogi. Jadi harapan saya betul-betul baca modul 1 ini 4 tadi, apa tadi itu pertama pembelajaran abad 1, karakteristik sendiri, ya, teori belajar dengan yang terakhir kurikulum. Baca saja, jangan menjawabnya dengan pengalaman, ya, atau praktik pedagogi. Jawab dengan teori pedagogi. Iya. Karena berbeda tadi, Pak. Ya, karena tadi seperti Bapak contohkan kasus seperti ini, kan Bapak tidak pernah melakukan itu. Jadi baca betul tentang teori ini, karena jangan pernah menjawabnya dengan pengalaman pedagogi, karena tidak sesuai. Ya, itu di sini tempat kalian teman-teman. Oke? Ya, jadi saya ulangi, kata kuncinya yang paling susah tadi di sini, peserta didik, Bapak harus tambah baca di situ. Kecerdasan menurut Gardner, ya, gaya belajar, ya, itu yang penting. Ya, itu yang penting. Kasus itu ada muncul nanti. Ya, teorinya Piaget, itu saja. Ya, tapi betul-betul jawab soal di sini dengan teorinya pedagogi. Di UP prakteknya berbeda, Pak. Praktek berbeda. Itu kata kunci, praktek berbeda. Ya. Karena contoh di praktek, Pak. Teori belajar kan, teori belajar kan selalu kita lakukan secara bersamaan sebenarnya. Iya. Secara bersamaan, secara tidak sadar kita telah menerapkan teori belajar. Contoh, begitu kita mengajarkan pengetahuan, berarti kita mengajarkan tentang teori kognitif. Dan begitu kita hukum anak-anak kita suruh anak-anak ke papan tulis kemudian berdiri atau menjauh berdiri, secara tidak langsung kita mengajarkan teori heuristik. Ya. Jadi begitu anak-anak kita disuruh membuat semacam proyek secara tidak sadar kita menerapkan teori konstruktivistik. Tapi begitu kita sama-sama menghargai baik yang tidak suka mata pelajaran kita maupun yang suka kita tempatkan pada posisinya, kita secara tidak sadar menerapkan teori belajar humanis. Ya. Jadi
dalam mengajar itu pasti kita selalu mengajarkan banyak teori belajar, tetapi yang diminta terkadang kasusnya. Karena prakteknya itu tidak bisa dipilah, Pak. Tidak bisa hanya dipilah. Yang mana 4 teori belajar ini pasti selalu dilaksanakan secara simultan sebenarnya. Ya. Ya, secara dinamis gitu ya, Pak ya. Ya, secara dinamis, Pak. Tidak bisa Bapak mengatakan bahwa saya mengajarkan teori kognitif saja. Ya, tidak bisa itu pasti otomatis. Karena teori belajar ini kan tadi itu kognitif pasti KD2. KD3. Ya, KD3. Begitu Bapak menerapkan mengabsen, menanyakan tentang kesiapan belajarnya, motivasinya, pasti heuristik. Ya. Begitu menyatakan bahwa kita ini ada teman kita ini, ada yang tidak memiliki buku, yang tidak memiliki buku, silakan bergabung yang memiliki buku, secara otomatis kita teori belajar humanistik kita terapkan. Ya, makanya baca saja, yang mana pertanyaannya itu yang dijawab saja, yang mana sesuai dengan kasusnya. Karena dalam praktiknya pasti Pak kita lakukan secara simultan 4 ini. Iya. Oke, ada tadi yang bertanya. Udah ada? Nah, teman-teman yang lain. Oke. Baik, ya. Di situ saja. Di sini tidak ada. Nanti kita berbicara tentang strateginya. Bagaimana strateginya yang paling sulit sebenarnya Pak di pedagogi itu adalah ya pedagogi yang paling sulit itu dijawab adalah tentang taksonomi. Itu yang paling banyak teman-teman salah. Kalau ini baca tadi, saya yakin pengalaman saya menjadi penyelia pusat keliling di berbagai universitas di timur ini melihat sesuatu itu tidak pernah salah. Yang selalu salah ada 2. Ada 2 yang paling sulit dilakukan teman-teman guru pedagogi adalah tentang taksonomi. Ya, misalnya tujuannya KD seperti ini, bagaimana IPK-nya? KD seperti ini, tujuan seperti ini, bagaimana materi ajarnya? KD seperti ini, bagaimana penilaiannya? Itu, bagaimana bentuk soal? Seperti itu yang sulit Pak. Itu yang sulit. Itu yang sulit sebenarnya. Yang kedua, yang paling sulit teman-teman, hampir sulit, paling sulit itu adalah penilaian. Ya, itu 2. Itu yang paling sulit dua-duanya. Karena itu memang memerlukan penalaran. Ya, kalau yang tadi tentang taksonomi memang penalaran, ini memang analisis, itu yang host. Tetapi kalau penilaian biasanya teman-teman itu tidak pernah mempraktikannya. Ya, contoh pengetahuan selalu kita menggunakan soal uraian, jarang kita menggunakan penilaian lain. Ya, di situ sulitnya Pak. Jadi itu 2 kata kunci yang paling sulit di situ. Nah, teman-teman juga menandakan tadi malam itu bahwa PTK, ya PTK itu menurut saya itu ada tadi malam itu pernyataan bahwa Pak kami ini guru muda tidak pernah melakukan PTK. Ya selalu dilaksanakan pada saat mau menaik pangkat dilaksanakan oleh guru senior. Itu salah besar di konsumsi itu Pak. Karena ketika guru mengajar pasti ber-PTK. Ya itu kata kuncinya Pak. Ketika guru mengajar pasti ber-PTK. Ya, tetapi kenapa yang tidak bisa dibuat? Kenapa tidak bisa dibuat menjadi sebuah laporan? Karena kita tidak pernah mendatanya. Itu saja. Oke. Tidak pernah. Begitu Bapak mengajar, Pak, itu ber-PTK itu. Karena penelitian tidak akan kelas, Pak. Cuma kita tidak pernah mendatanya. Selalu tidak akan kelas saja. Kita hilangkan penelitiannya. Begitu Bapak misalnya tesnya berapa yang bisa menjawab nomor 1, bagaimana keaktifan siswa, ya, bagaimana kerja tim, bagaimana kekompakan dan sebagainya. Itu sudah PTK, tapi tidak pernah kita lakukan. Misalnya kita mau melihat betulkah kita mengajarkan pembelajaran itu berdasarkan sintaksnya. Misalnya kita menerapkan model pembelajaran program basic learning. Padahal kita melakukan pasang video HP kita 2 sisi, kemudian kita betul-betul mengikuti sintaksnya. Setelah betul-betul melihat videonya, oh ternyata sintaks ini tidak lengkap. Ya pernah kita analisis tidak kan? Ya itu saja Pak. Jadi PTK itu tidak pasti begitu Bapak mengajar ber-PTK. Itu kata kuncinya. Tetapi tidak pernah Bapak ambil datanya, tidak pernah Bapak menganalisisnya. Ya contoh, kalau misalnya Bapak mengajarkan KD ini, setelah melakukan ujian penuntasan KD, ternyata banyak yang remedial. Bapak kan tidak pernah bahas apa masalahnya. Mungkin di materi ajarnya yang salah, mungkin model pembelajarannya yang salah, mungkin pendekatannya yang salah yang perlu dirubah. Karena pernah kita analisis, Pak. Tidak pernah kita tanya anak-anak, apakah kenapa Bapak ini susah, tidak sampai tuntas ini hanya separuh yang tuntas. Pernah kita wawancara anak kita, Pak. Yang sampai kita penerapan modelnya, harusnya problem basic learning kita terapkan di super learning.
Kan tidak pernah. Ya, Pak ya. Oke. Nah, ada juga masalah di PTK Pak. Itu pertama. PTK itu selalu teman-teman itu model, tidak Pak. Jadi PTK itu adalah strategi pembelajaran. Yang mana satu, strategi itu ada pendekatan. Yang kedua ada model. Yang ketiga adalah metode. Itu yang biasa sering dilakukan perubahan. Kayak yang lain tidak berubah Pak. Yang lain tidak berubah. Yang berubah itu ini strateginya saja. Pendekatan apa yang dipakai. Sekarang jelas. Di K13 itu sudah pasti pendekatan saintifik. Tidak boleh tidak lagi. Ya, tidak boleh tidak lagi. Ya, oke. Jadi teman-teman ini kan pendekatan saintifik. Dan memang kita NS Sakta wajib adanya saintifik. Dan memang itu yang tepat. Ya. Kemudian modelnya kan ada. Kalau di tema umum model pendekatan saintifik ada 4, yaitu problem basic learning, discovery learning, inquiry learning, project basic learning. Hanya 4 modelnya Pak pendekatan saintifik. Ya. Nah, tapi teman-teman SMK ada tambahannya. 1, production basic learning. Teaching factory, itu tambahannya. Untuk KD 4. Jadi saya sampaikan Pak, bahwa problem basic learning, discovery learning, inquiry learning, khusus untuk KD 3. Khusus untuk KD 3. Ya. Project basic learning adalah untuk KD 4. Production basic learning KD 4. Teaching factory adalah KD 4. Ya, ini tambahannya Pak. Kalau Bapak menggunakan misalnya STAT, berarti bukan pendekatan saintifik. Ya, kalau Bapak menggunakan model jigsaw, berarti bukan pendekatan saintifik. Itu pendekatan lain Pak. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi hanya ini yang berubah Pak di PTK. Hanya ini yang berubah. Apakah Bapak menerapkan model? Apakah semua kali Bapak mau teskan? Contoh, kan aturannya begini. Per PTK itu 1 siklus 4 pertemuan. Ya. Betulkah 4 pertemuan ini Bapak menggunakan 4-4-nya model misalnya menggunakan? Kan tidak. Bisa saja iya. Kalau Bapak misalnya mau menguji, mau eksperimen, empatnya KD 1.1, berpasangan KD 1.2, 3.1, 4.1. KD 3-nya Bapak mau misalnya pertemuannya 8 kali. Semua Bapak pastikan bahwa problem basic learning. Silakan ya Pak, bisa berpikir seperti problem basic learning saja. Jadi semua model itu bisa Bapak analisis. Atau modelnya atau metodenya Bapak rubah. Metode semuanya misalnya metode bermain misalnya, atau metode bermain peran misalnya, atau metodenya diskusi. Ya, itu bisa. Ya. Kalau diskusi misalnya terserah modelnya apa, dari Bapak menggunakan metodenya sama, itu bisa Pak dipetekakan. Oke. Tidak sulitnya PTK, tidak Pak, tidak ada sulitnya. Ya. Jadi jangan selalu di pikirannya PTK itu hanya model pembelajaran, tidak. Jadi boleh saja pendekatan. Boleh membandingkan, boleh. Oke. Tidak sulit Pak di PTK. Yang sulit Bapak harus baca tadi itu adalah instrumen penilaian. Kalau Bapak tidak punya bukunya instrumen penilaian, silakan minta di kelas 02. Ya. Dibaca betul itu, yakin dan percaya karena paling banyak soal muncul itu soal itu Pak, penilaian. Oke, kita sudah 1 jam, hampir 1 jam setengah. Ada pertanyaan Pak? Nanti berikutnya kita lihat soal-soal yang relevan misalnya seperti tadi. Silakan dulu Bapak dulu lihat soal-soalnya semua 4 modul ini, nanti yang mana harus ditanyakan. Oke, karena soal-soal yang modul itu mirip yang ada di ujian, mirip sekali. Oke, teman-teman yang lain silakan nanya gantian. Ya silakan Pak, silakan. Karena pengalaman saya terus terang Bapak Ibu, di kelas 02 teman-teman kelas 02 itu rasakan betul apa yang saya sampaikan, utamanya di kelompok saya itu, dan pengalaman saya di waktu uji hukum itu, uji komprehensif itu, tidak ada satupun teman-teman guru benar perangkat pembelajarannya. Tidak ada satupun. Tidak ada. Tidak ada 2 tahun saya di TKI ini mendampingi karena teman-teman di PPG selalu saya disuruh mendampingi. 2 tahun ini belum pernah ada saya temukan teman-teman guru benar perangkat pembelajarannya. Belum ada. Karena belum banyak di situ. Ya. Nah, ini yang soal paling sulit. Yang lain tidak. Oke? Ada? Bapak Ibu, silakan. Jadi kita fokus nanti soal-soal yang ada di modul,
nanti saya tambahkan lagi. Baik Pak, siap. Permisi Pak, sambil menunggu pertanyaan dari peserta. Oke, Gung. Mungkin besok kita lanjut Zoom meetingnya jam berapa Pak? Karena Ibu Pur itu pelaksanaannya jam 8 malam Pak, waktu Indonesia Tengah. Oke, boleh. Nanti saya kabari. Tanya juga Pak Prof. Muiz dengan Pak Ino. Kapan misalnya? Ya, saya mungkin besok ini sore boleh. Gung. Siap Pak, siap. Makasih Pak. Oke. Sekitar habis sholat asar Pak ya. Ya, nanti saya kabari di grup. Nanti saya kabari Pak Agung, Pak. Saya kapan saya bisa sebenarnya biar hari kerja kalau lagi tidak ada kosong ya boleh. Ya. Nah, ini saya share contoh soal triaut Pak. Sebenarnya PPG tahun ini contoh. Ini contoh soal triaut yang lalu. Oke. Itu mungkin bisa dibagikan Pak nanti. Coba ini Pak contoh. Ya, oke nih. Ini contoh. Pada indikator PP tertulis peserta tadi mampu menganalisis. Berarti menganalisis C4. C4 Pak ya. Ya, ini kata kuncinya. Jadi soal ini kata kuncinya C4. Oke. Nggak usah lihat tujuan pembelajarannya. Jadi bantu-bantu kerja. Nggak usah ini. Nggak ada gunanya Pak. Tujuan pembelajaran yang tepat untuk indikator ini. Itu Pak. Oke. Di tujuan pembelajaran. Oke, mari kita lihat. Contoh. Ini C4 juga. Berarti bisa. Ini juga C4. Bisa. Ini juga C4. Oke. C4 semua. Ini C4. Nah, semuanya 55 C4. Kira-kira apa yang harus dibedakan? Biasanya kalau soal yang lain, biasa itu tinggal dua saja yang Pak. Ya. ABCD-nya untuk tujuan Pak biasanya. Arah tujuan. Satu. Ya, itu satu. Makanya saya bilang itu tadi satu. Oke, mari kita lihat lagi masing-masing ini soal ini masing-masing IT4 semua jawabannya. Oke. Kalau begitu minta petunjuk berarti harus mengikuti pola ABCD atau ABCDB. ABCD atau ACDB. ACDB. Ya. Itu polanya, Pak. Oke. Kalau kita melihat ABCD berarti A dan B benar. Oh ya. Oke. Betul ya? Bapak Ibu? Iya Pak, ya. Perdagangan keamanan ya. Ya, AB benar. Jadi kalau kita melihat C4 semua C4. Berarti tidak ada gugur. Mengikuti pola ABCD berarti A dan B. A dan B. Ada conditioning-nya Pak. Ya, CDE-nya. Jadi hanya A dan B. Jadi begitu cara menjawabnya Pak. Jadi soal panjang begini begitu cara menjawabnya. Ya. Begitu cara menjawabnya. Yang benar. Jadi kalau itu A benar, jadi tidak perlu Bapak takut, tidak perlu Bapak baca semua. Yang biasa nih yang lebih tepat. Jadi makanya saya itu kadang mengganggu pikiran lagi. Ya begitu caranya Pak menjawab. Oke. Ini soal panjang, pasti soal panjang, jangan kata kuncinya. Oke. Ini kan gampang. Ini strategi pembelajaran dari induktif. Tinggal Bapak baca secara apa itu pembelajaran dari induktif selesai persoalan. Ya, selesai persoalan. Nah, ini juga gampang. Nah, ini contoh Pak. Ini contoh. Nomor 6 coba. Ini contoh nomor 6. Pada RPP tertulis. Indikator peserta didik dapat mengucapkan sapaan, salam, dan perkenalan. Peserta didik mampu kedua berbicara sederhana menggunakan kalimat sapaan dalam salam. Untuk penilaian tepat apa? Yang jelas Pak. Penilaian kerja. Kerja. Begitu ya itu. Penilaian kerja. Apa kira-kira ini?
Penilaian kerja. Penilaian kerja. Berarti kalian apa? Berarti itu kalian apa ini? Kalau keterampilan itu? Ini keterampilan kayak ini? Sulit kan? Bagaimana? Jurnal. Penilaian portofolio pernah di mana? Untuk apa penilaian portofolio, Pak? Hasil karya, Pak. Enggak, saya tanya. Portofolio itu kan 2. Ya, betul? Portofolio itu bisa dinilai di ranah apa dan ranah apa? Ranah kognitif dan Kognitif dan afektif, Pak. Ya? Kognitif dan Keterampilan afektif. dan afektif. Salah jawabannya. Salah jawabannya tahu? Salah. Kognitif dan psikomotorik. Salah. Nah, penilaian proyek untuk penilaian apa Sikap. ini? Apa? Sikap. Salah. Itu Keterampilan. keterampilan, oke. Keterampilan, Pak. Oke, keterampilan, oke. Tes pemahaman? Kognitif. Penilaian Kognitif. kognitif. Oke, pengetahuan. Pengetahuan. Penilaian kerja gimana? Kerja apa? Penilaian kerja apa? Kognitif juga, Pak. Keterampilan kan? Keterampilan, Pak. Penilaian kerja. Keterampilan, Pak. Jurnal. Ya, Sikap, jawabannya jurnal, Pak. Jurnal. Pengetahuan. Jurnal apa? Jurnal, Pak. Jurnal untuk Sikap. penilaian apa? Jurnal. Sikap, Pak. Pengetahuan. Pengetahuan. Itu salah. Itu salah. Sulit, Pak. Atau sikap. Itu sikap. Iya. Balik tadi, ucapkan salam, itu sikap. Ya, mari kita lihat, Bu. Ini yang maksud saya, itulah susahnya penilaian. Kan Bapak Ibu tidak mengenali, ya. Silakan minta bukunya di kelas 02. Ya, oke. Itu hanya contoh. Oke, baik satu baik sini. Ini contoh Bu. Ini contoh. Contoh lagi 9. Kira-kira bagaimana ini? Oke. Contoh kira-kira nih. Pak Jadi minta guru secara berkelompok untuk mengumpulkan data tentang opini masyarakat sekitar sekolah terhadap dampak penggunaan kantong plastik terhadap lingkungan. Discovery. Untuk menampilkan data-data seberapa banyak kantong plastik yang dipakai oleh masyarakat dan memberikan alternatif untuk menguranginya. Langkah pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut merupakan strategi pembelajaran. Discovery ya, Pak. Discovery. Discovery. Itu contohnya Bapak Ibu semua belum membaca semua sintaksnya karena masih ada mendua jawaban. Ya. Jadi betul-betul Bapak Ibu betul-betul baca sintaksnya. Sintaks per modul, per model pembelajaran. Bagaimana sintaksnya, langkah-langkahnya project basic planning, gimana discovery planning. Ya. Ya Pak ya. Oke. Yang penting bukan jawaban hari ini, yang penting saya mau ingatkan bahwa Bapak harus mengetahui langkah-langkah kooperatif, langkah-langkah project basic cooperative learning, langkah-langkah discovery, langkah-langkah inquiry, langkah-langkah problem. Dia saya mau ingatkan saja. Sama di bawah ini. Sama di bawah ini. Sama Bapak harus betul-betul mengetahui langkah-langkah ini tahapannya. Betul kayak mana mengikuti tahapan ini, ya ini. Oke, jadi hafal betul ya soal-soal seperti ini. Ini soalnya banyak pengecualiannya Pak ini sebenarnya 1, 2, 3, 4 indikator ini hanya untuk kita menentukan satu. Nah, oke, nah, ini contoh soal juga. Ini bawah dulu. Seorang guru hendak menilai kesediaan dan mahasiswa seorang menghargai perbedaan di kelasnya. Respon dan mengerjakan tugas. Nilai. Oke, ini. Guru. Bundanya bilang.
Oke. Nah, ini yang sulit Pak. Ini yang sulit betul. Gimana Ini, dong? oke. Ya, Pin. Dipelajari Bu. Oke. Oke Bapak Ibu. Ini ada 15 soal. Iya, Pak. Oke. Mari kita belajar, nanti kita diskusi lagi. Ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup. Ini mungkin sudah teman-teman di timur sudah pukul 10. 10. Di mana? Oke. Bisa minta filenya, Pak. Semua bisa. Ya, bisa. Silakan. Ya, silakan. Silakan nanti selesai. Nanti selesai. Ya. Tidak semua teman-teman punya. Tetapi itulah tadi yang Bapak Ibu sampaikan di kisi-kisi itu menurut saya tidak substansi Pak. Tinggal dibaca saja. Yang substansi tadi itu tadi ditunjukkan bagaimana taksonomi, ya. Taksonomi itu dipahami, kemudian bagaimana tujuannya, bagaimana indikatornya, bagaimana materi ajarnya, bagaimana penilaiannya. Oke, terlebih tentang penilaian tadi. Ada beberapa contoh penilaian masih kita mendua, ya, masih banyak jawaban yang berbeda. Kalau masih jawaban berbeda berarti belum kita baca. Begitupun tadi sintas model, langkah-langkah model, langkah-langkah pendekatan, masih ada berapa jawaban tadi muncul, berarti kita belum baca secara baik. Itu saja. Oke, ada? Ya. Ada? Pak Iqbal, silakan Pak Iqbal. Kalau ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Ini saya lagi baca-baca. Oke, baca dulu. Tuh. Maaf Pak, tadi Bapak bilang minta di kelas 02, maksudnya 02 yang mana ya Pak? 02. Tuh. Siapa di sini? Saya di 02 Pak sebenarnya. Ini maksudnya bukan 03 Pak. 03. 03 kan? Makanya saya bingung tadi Pak, yang Bapak maksud 02 mana ya Pak? Saya bingung. Kan 02, jadi minta Pak, Pak mungkin Arif. Pak kalau kita kirimkan kemudian saya yang share Pak. Given, Gitu. Bapak punya laptop kalau Ya, Pak. Sudah saling kenal. Mohon maaf Pak, koreksinya. Makanya saya tadi bingung, yang Bapak masuk 02 ini apa maksudnya? Mohon maaf Pak. Pak Amir di 03. 03 ya? Ini Ibu Iya, 03. Benedikta. Benedikta. Iya. 03 ya? 03. Sorry. Di saya tuh masih tertulis 02. Karena pernah memang terjadwal saya di 02, tiba-tiba dipindahkan lagi. Jadi saya makanya tersave di laptop saya 02. 03 Pak. Tapi berarti nanti minta sama Pak Agung aja atau sama admin ya Pak, ya yang file-file yang Bapak share tadi ya Pak ya? Ya. Bisa Pak. Gitu. Sebelum saya share itu betul-betul Bapak dulu semua soal yang ada di modul dibahas dulu ya supaya nanti yang mana perlu pembahasan sebenarnya, yang mana perlu kita beri penguatan. Jadi saya berharap teman-teman semua 4 modul ini masing-masing punya contoh jawaban ya di situ. Nanti kita bahas sama-sama apa jawabannya, kalau mudah-mudahan sama. Nanti kita coba simulasi kalau dirubah soalnya bagaimana jawabannya. Bukan saya tidak mau mengarahkan teman-teman nanti menghafal kunci jawabannya. Ya, tapi begitu nanti soal-soal Bapak ini mudahan kita bisa sepakat semua sama jawabannya. Nanti kalau sama tidak sama nanti kita bahas sama-sama. Iya. Jadi itu yang paling penting menurut saya. Ya, silakan di 4 modul sebelum kita ketemu sudah bisa terjawab ya. Masing-masing kelas sudah bisa betul sama jawaban kita. Ketika nanti tidak sama itu yang kita diskusikan. Ya, mungkin begitu teknisnya. Ya, Pak. Ya, Nah, setelah itu baru saya kasih semua soal-soalnya. Ya, Baik. ini maksud saya punya soal contoh nih. Nah, ini contoh saya share. Coba. Ini saya punya. Untuk soal Bapak tadi juga boleh sebagai referensi kami jawab apakah nanti ada perbedaan gitu, Ya, Pak? Saya akan kasih, tetapi sebelum saya kasih, yang 4 modul ini dulu saya selesaikan dulu. Baru saya kasih supaya nanti step by step kita bisa lihat. Ya, ini contoh, ini pernah ini tidak jauh juga beda, kan tidak berubah KD sebenarnya. Ini contoh soal-soal dulu yang masih era PLPG ya, di PLPG begini soalnya tentang TKI. Ini mungkin belum banyak berubah secara profesional ya. Ini
Ini soal-soal. Saya bisa juga share ini soal-soal walaupun mudah. Ya, ini soal-soalnya dulu. Ya, ini soal-soalnya dulu. Kelihatan ya, Bu ya? Kelihatan Pak, Kelihatan Pak, kelihatan. Soal TKI dulu. Ini soal TKI dulu. Kelihatan soalnya, Pak. Ya, ini soal TKI dulu. Ya. Tapi Pak Amir itu soalnya ada kunci jawabannya enggak itu, Pak? Lalu saya menggunakan dibahas dulu Pak. Jangan mikir kunci jawaban, dibahas dulu. Dibahas dulu nanti dikasih kunci. Itu soal dan jawabannya sudah ada itu. Pamiki kebiasaan. Pamiki kebiasaan. Nah, pernah terjadi di UNM itu kasus banyak teman-teman komplain. Ternyata kan ini soal dulu bocor. Ternyata kan dia sudah jawab. Ternyata teman-teman belajar itu menghafal saja jawaban. Begitu di atas saja di soal, langsung arahnya ke sana, itu bahayanya itu. Dia kalau kita enggak sih Pak menghafal, tetap kita analisa. Itu jeleknya. Makanya saya tidak pernah punya kunci jawaban supaya teman-teman memahami, bukan menghafal. Ya, benar Pak, benar. Iya, gitu. Jangan pernah mencari punya kunci jawaban, Pak. Jangan mencari soal yang ada kunci jawaban, itu menyesatkan. Iya, benar Pak, benar Pak, benar. Tapi Pak Amir, tapi saya gini Pak, ini saya tip dari saya nih, ketika saya kemarin lulus tes CPNS juga, tes UKG juga, saya ini lebih cepat belajar pada saat saya belajar lewat YouTube kan, di situ kan langsung ada pembahasan. Nah, jadi contoh-contoh materi ini, pembahasan seperti ini, jadi untuk cangkupan materi yang dipelajari ini. Nah, kalau saya lebih cepat seperti itu. Ketimbang kita bahas satu-satu, jadi agak waktunya ini agak makan cukup banyak waktu. Jadi secara simpel, seperti ini materinya seperti ini. Jadi cakupan materi antara ini dan ini. Nah, itu bukan dalam arti saya meminta kunci jawaban untuk menghafal jawaban, bukan. Kecuali kalau anak SD pasti minta jawaban dihafalkan. Kalau kita tetap kita analisa. Jadi memberikan kemudahan. Umpamanya Pak Amin nggak bisa standby berapa itu 90 menit ya. Nah, kita ada waktu kapan-kapan hari, malam, sore itu bisa kita lihat seperti ini. Jadi kita analisa dari situ Pak Amir. Terima kasih Pak Amir. Sampai Pak Amir. Memahami tadi Pak ya. Memahami kalau ada pembahasannya enak. RMR gitu Pak ya. Kalau ada pembahasannya, saya tidak punya pembahasannya. Saya sengaja memang tidak pernah membuat pembahasan karena supaya diskusinya dulu Pak ya, mohon maaf ini. Memang saya tidak pernah kita bayangkan ini kita lurin dulu kalau di kelas. Begitu saya mendampingi teman-teman ikut perangkat, biasa saya selipkan kalau bosan, saya selipkan soal-soal seperti ini supaya bahas bersama. Itu bedanya Pak tadi. Dari awal saya katakan, tidak pernah saya mau soalnya. Iya. Daring Pak ya. DP bimbingan. Mohon diajarkan sekat terus tentang perangkat. Sampai sekarang. Oke Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi enggak sudah perangkat yang kalau Bapak Ibu baca modul-modulnya nanti soal-soalnya insya Allah tidak sulit. Iya. Boleh dikomplain nanti saya kembali kalau Bapak betul-betul baca. Ya, yang penting syaratnya jangan pernah menjawab berdasarkan pengalamannya. Teori pedagogi jangan pernah menjawab dengan teorinya. Dengan pengalamannya. Itu kata kuncinya. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada nanti kita ketemu lagi ya, mungkin besok atau lusa. Tetapi sudah kita bahas soal-soal yang ada di modul. Iya. Ya, Pak. Karena saya siap, Pak. Saya tidak bisa begini. Usulan teman-teman itu pengalaman saya selama ini memang langsung membahas soal dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan saya. Ya, karena soal itu banyak bisa diungkap sebenarnya. Ya, banyak bisa diungkap. Karena begitulah kenapa saya menggunakan soal, karena teman-teman guru kan jarang membuat soal multiple choice, Pak. Jadi kita tidak terampil. Kalau sudah ada seperti ini, kita bisa terampil menjawab soal-soal multiple choice. Karena hampir teman-teman guru mengukur siswanya selalu soal uraian. Jarang sekali yang membuat soal multiple choice karena memang sulit dibuat. Memang sulit dibuat, Pak. Betul, Pak, betul. Iya.
Ya, nanti kita bahas berdasarkan soal-soal Pak. Dari soal-soal itu kita lihat materinya. Ya, Bapak Ibu ya. Iya Pak, Baik. siap. Oke. Siap. Jadi malam ini pelajari dulu modul 1. Ya, modul 1. Tuntaskan soal-soal modul 1, nanti kita bahas bersama lagi. Oke Pak ya. Iya Pak. Siap. Cukup ya. Saya berpesan begini Pak. Saya nggak tahu teman-teman ini, saya nggak tahu. Mohon maaf ini, saya hanya mau mengatakan begini, Pak, nggak usah serius PPL. Bapak sudah lama ber-PPL Pak, sudah lama jadi guru. Usah serius sedikit di sini. Andai saya masih koordinator akademi Pak, saya sampaikan itu. Saya malam ini saya menyampaikan sebagai teman, nggak usah serius Pak PPL. Tidak ada Bapak dapat di situ, karena Bapak tidak melaksanakan secara real. Ya, Bapak melakukan sekarang ini PPL seperti seperti mikro teaching saja. Ya, nggak usah Pak. Ya, belajar dulu, belajar. Ya, kalaupun ada meeting-meetingnya, kata kasarnya begini, yang penting ada laporannya, ada hadir, misalnya lulus. Tidak usah dapat nilai apa, tidak usah. Yang penting lulus PPL selesai persoalan. Kalau tidak lulus tanya saya siapa yang tidak bisa lulus. Iya. Ukin Pak. Iya Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Enggak. Saya nama Pak. Saya di sertifikasi itu mulai 2008 Pak. Saya tahu betul. Saya bertanggung jawabnya dulu semua ini. Saya selalu mengatakan teman-teman dulu tidak usah terlalu serius. Apalagi tahun ini kan tidak ada PTK, laporan PTK. Yang harus diseriusi adalah belajar dulu. Setelah belajar perangkat memang untuk digunakan untuk kembali ke sekolah mengajar anak kita. Tetapi ini UP untuk kita Pak, untuk kita. Terus terang untuk kita. PPL itu bukan. PPL itu bisa saja nanti baca teorinya, Bapak nanti setelah lulus praktekkan sesuai teori. Bisa saja kapan saja. Tetapi UP ini punya prestise Pak. Kalau Bapak tidak lulus malu. Malu Pak. Malu di keluarga, malu teman guru, malu sesama teman kelas. Malu ke anak-anak kita, malu ke anak kandung, malu ke siswa kita. Masa guru kita ini kerjaan tidak lulus sertifikasi? Ya, di situ malu. Ya. Jadi PPL dan UKIN aman Pak ya, tinggal konsen untuk. Mungkin Pak, saya selalu mengatakan teman di kelasnya Ibu Seseriane ini saya mengatakan UKIN itu jadi perangkat pembelajaran, UKIN komprehensif kan manusia. Masa siap mengerti Pak. Sakit makan jeruk. Ya Bapak ya. Bisa tanya teman-teman ini yang seuji komprehensif karena tidak ada benarnya. Iya. Teman-teman situ yang seuji komprehensif tidak ada benarnya Pak. Tapi apakah lulus? Lulus kan? Iya lulus. Lulus kan? Apa Pak? Yang ditanya tidak ada benarnya. Jawaban yang diberikan ke saya tidak ada benarnya. Yang dipresentasikan tidak ada benarnya. Tetapi kan jeruk Pak. Tidak ada jeruk makan jeruk Pak. Tidak ada. Kita ini mau Bapak ini dapat sertifikasi supaya mendidik anak bangsa. Iya. Mendidik anak bangsa. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa dibantu sama sekali adalah UP. Harus Bapak belajar. Mungkin tidak usah Pak peduli UP. Yang penting bisa tampil di situ di depan kamera selesai persoalan. Tidak ada urusan. Iya. Siap. Nah. Ya. Kalau ada dosennya yang tidak kasih lulus, coba tanya saya siapa Pak Arif. Kalau selama tampil ya sesuai dengan koridor itu, dan kalau hanya itu yang ada koreksi kan wajar. Tidak memang harus ada refleksi. Di PT kita ada refleksi Pak untuk koreksi memang. Ya, di langkah PTK kan ada terakhir refleksi. Apa yang belum yang direncanakan tidak sesuai, refleksikan supaya kedepannya lebih bagus lagi, selesai. Ya. Oh, UP kan bertanya pedagogiknya. Di UP Pak. Jadi UP. Ya. Jadi pelajari betul UP, jangan saling kalau punya soal bocoran soal. Kan begini Pak, banyak anak nakal, banyak juga anak nakal itu pada saat ada yang mengulang itu biasa dia foto, tidak sempat dilihat oleh pengawas. Mungkin Bapak punya contoh soalnya, share saja, ya. Ketik ulang baru share saja supaya teman-teman pelajari. Karena tidak ada juga gunanya kalau kita hanya lulus sendiri Pak, tidak bahagia Pak. Karena tidak ada juga ranking di sini, tidak ada ranking Pak. Yang penting Bapak lulus dapat sertifikat,
Yang bedakan hanya golongannya, Pak. Golongan sama sekerjanya Bapak yang bedakan gajinya. Benar. Tidak ada. Betul, Pak. Yang paling tinggi nilainya makin duluan dapat sertifikasi, tidak, Pak. Sama semua. Iya, Pak. Jangan ada yang apa ya sembunyi-sembunyi soal-soalnya, jangan. Kirim saya ke teman-teman, bahas sama-sama. Ya, kita ingin bahwa kita harus sama-sama menikmati sertifikasi sama-sama, mengajar dengan enak di anak didik kita. Itu saja, ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Itu pesan saya, jangan terlalu serius PPL, jangan bocorkan. Ada Pak Agung, kalau Pak Agung mau bocorkan ya bisa. Kalau Pak Agung bocorkan tidak apa-apa. Menurut saya Pak Agung tidak berani bocorkan. Ya. Ya, siapa? Lalu terus banyak, Pak. Banyak, jangan diseriusi mau apa, ya, enggak usah. Pelajari ini Pak. UP ini mengangkat hak tabak kampus, mengangkat hak tabak pribadi, gengsinya tinggi, ya. Itu pentingnya, Pak. Itu pentingnya. Ya, Pak, siap. Modalnya teman-teman bahwa profesional pasti Bapak teman Ibu kalau memang Eskom, insya Allah Bapak Ibu bisa ambil 40%. Ya janganlah 35% sajalah. Ya 35%. Kemudian ambil nanti start di kompetensi kesehatan dan pribadian. Ambil poin-poin banyak. Kalau pedagogi bisa menyumbang 20%, nanti Bapak lulus. Insya Allah Bapak lulus. Ya. Yang penting syaratnya Pak. Itu profesional 40% Pak ya, 30% pedagogi, 15% kepribadian. Selanjutnya apa lagi Pak ya? Sosial ya Pak. Sosial selebihnya Pak ya. Ya. 15 jadi 40 profesional, pedagogi 30%, 15 sosial, 15 pribadian. Tapi pribadian dan sosial ini tidak ada salahnya seperti ini. Ya, Bobot. Siap. Soal bantunya. Iya. Nah, yang sulit lulus itu teman-teman saya bilang, teman-teman memang yang seperti mungkin ya ekstra belajar ini teman-teman yang di SMP, SD, yang di SMA. Ya karena ibu seharusnya guru TIK, bukan guru TKI. Ya. Ya betul Pak. Betul. Sudah tercebur Pak. Ya karena yang Bapak Ibu ajarkan itu bukan yang ajarkan sehari-hari ini tidak sama dengan materi yang ada di sini. Teman-teman di SMK pasti yang diajarkan hari ini materinya modul hari ini Bapak pasti ajarkan di kelas di sekolah pasti itu. Ya itu bedanya. Jadi teman-teman TKI aman, tapi teman-teman TIK ya belajar banyak lah. Ya. Tetapi kalau memang saja Eskom, kalau masih ada sisanya dulu pasti gampang jawabnya. Ya, Bapak Ibu ya, itu saja. Ya, Pak. Oke. Terakhir nanti ujian nggak usah malamnya belajar. Kalau perlu malamnya itu menyanyi itu saja. Refreshing ya. Karaokean, refreshing. Ya. Intinya jangan tegang gitu Pak ya. Ya, karena kalau nggak salah itu 4 jam ya. 4 jam dulu. 3 jam. 3 jam. Iya, 3 jam ya. 3 jam ya. Mana persiapannya 2 jam. Ya, itu Pak sekitar itu. Ya, sekitar itu Pak. Ya. Amir, kalau UP itu boleh bawa